Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 6 yang beranggotakan Agnia Novena dengan NPM 0219101289, Fatimah Nur 0219101294, dan Laila Zafira dengan NPM 0219101307 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Penerima penghasilan kena pajak yaitu yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua ada penerima pensiun berkala, yang ketiga ada pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp4.500.000, dan yang terakhir yaitu bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PR 16/PJ/2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Tarif PPh pasal 21 dengan NPWP. Penghasilan kena pajak yang penghasilan tahunannya hingga Rp50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Penghasilan tahunan lebih dari Rp50 juta sampai Rp250 juta, tarif pajaknya sebesar 15%. Dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, dikenakan tarif pajak 25%. Dan penghasilan tahunan di atas Rp500 juta, dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Untuk tarif PPh 21 tanpa NPWP, bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang tertuang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721A1 atau 1721A2, dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Selanjutnya, contoh perhitungan. Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Pertanyaannya, pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berapa gaji? Perhitungan PPh pasal 21. Gaji sebulan Rp8 juta, premi jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp40.000, premi jaminan kematian sebesar Rp24.000, maka penghasilan brutonya sebesar Rp8.084.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali Rp8.064.000 sama dengan Rp400
Rp3.200. Iuran pensiun sebesar Rp200.000, iuran jaminan hari tua sebesar Rp160.000. Maka totalnya Rp763.200. Penghasilan neto sebulan sebesar Rp8.084.000 dikurang dengan Rp763.200 sama dengan Rp7.300.800. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp7.300.800 sama dengan Rp87.609.600. PTKP untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta, tambahan WP kawinnya sebesar Rp4.500.000. Maka totalnya Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp89.609.600 dikurang dengan sebesar Rp58.500.000 sama dengan Rp29.109.600. Pembulatannya menjadi Rp29.109.000. PPh pasal 21 tertuang 5% dikali Rp29.109.000 sama dengan Rp1.455.480. PPh pasal 21 sebulan sebesar Rp1.455.480 dibagi 12. Hasilnya Rp121.290. Contoh perhitungan dengan gaji mingguan dan gaji harian. Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah Penghitungan PPh pasal 21 gaji 4 dikali Rp2.004.000 sama dengan Rp8 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali Rp8 juta sama dengan Rp400.000. Jadi penghasilan neto sebulan yaitu Rp7.600.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp7.600.000 menjadi Rp27.360.000. PTKP untuk PP sendiri yaitu Rp54 juta, PKP setahun Rp37.200.000, PPh pasal 21 5% dikali Rp37.200.000 menjadi Rp1.860.000. PPh 21 sebulan yaitu Rp1.860.000 dibagi 12 menjadi Rp38.750. PPh 21 atas gaji atau upah mingguan yaitu Rp38.750 dibagi 4 menjadi Rp9.688. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan berupa jasa produksi, tentem gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Sudiro tidak kawin bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5 juta. Sebulan pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8 juta. Sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5 juta, bonus sebesar Rp8 juta. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah yang pertama, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, penghasilan 1 tahun. Gaji 1 tahun, 12 dikali 5 juta sebesar Rp60 juta. Bonus Rp8 juta.
Penghasilan bruto setahun 68 juta rupiah. Pengurangan. Yang pertama, ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 68 juta rupiah sebesar 3.400.000 rupiah. Yang kedua, ada iuran pensiun setahun 12 dikali 80.000 rupiah menjadi 960.000 rupiah, sehingga pengurangannya sebesar 4.360.000 rupiah. Penghasilan neto 1 tahun 68 juta dikurangi 4.360.000 rupiah, hasilnya 63.640.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 9.640.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 9.640.000 rupiah, hasilnya 482.000 rupiah. Yang kedua ada PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta sebesar 60 juta rupiah. Pengurangannya yang pertama ada biaya jabatan 5% dikali 60 juta sebesar 3 juta. Yang kedua ada pensiun setahun dikali 80.000 sebesar 960.000 rupiah. Sehingga hasil pengurangannya sebesar 3.960.000. Penghasilan neto 1 tahun 60 juta dikurangi 3.960.000, hasilnya 56.040.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 2.040.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 2.040.000 sebesar 102.000. PPh pasal 21 atas bonusnya Rp483.000 dikurangi 102.000 sebesar Rp380.000. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum pertemuan 10 di kuliah online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.